അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ എങ്ങനെ? ഇതെന്റെ വാക്ക്. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV kembali lagi hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Teacher. Gak perlu berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan seorang guru penjas yang bernama Devika. Ia seorang guru yang cukup tegas dalam mengajar. Ia juga berhasil mendidik anak muridnya hingga beberapa kali memenangkan kejuaraan olahraga. Sampai suatu hari di mana Devika baru bangun dari tidur di pagi hari, namun ada sesuatu yang membuatnya khawatir. Ia tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi kemarin malam. Di samping itu Devika sudah mempunyai suami bernama Sujud. Ia termasuk suami yang bertanggung jawab dan sangat mencintai Devika. Hari ini sudah bangun duluan dan sudah siap untuk berangkat kerja. Ia bekerja di rumah sakit sebagai seorang perawat. Sujud pun menyapa Devika dengan sebuah pelukan. Namun entah kenapa mood Devika sedang tidak sangat baik pada pagi ini. Tak sengaja Sujud menyadari jika Devika tidak memakai anting-anting. Devi yang baru menyadari hal itu menjadi heran kemana antingnya hilang. Karena sudah terlambat, Sujud pun segera berangkat ke rumah sakit. Devi yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi lalu masuk ke dalam kamar. Saat ia bercermin, ia mendapati banyak luka di tubuhnya. Hal itu membuat Devi sangat sedih dan menangis. Di sisi lain, di mana Sujud bekerja seperti biasa di rumah sakit, Sujud memiliki rekan kerja yang lain adalah temannya sendiri. Dan teman Sujud bernama Kevin. Kevin pun juga sudah berumah tangga, namun ia memiliki kebiasaan selingkuh. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Sakar datang menemui Sujud dan Kevin untuk menjenguk seorang gadis kecil yang menjadi korban pencabulan. Gadis itu bernama Nitu, dan ternyata yang telah memperkaos Nitu adalah seorang buruh konstruksi. Namun saat Sakar menjenguk Nitu, ia malah mengancam kedua orang, di mana Nitu untuk tidak memperpanjang kasus pelecehan yang dialami oleh Nitu. Hal itu dilakukan Sakar karena ia telah diberi sogokan oleh manajer pembangunan. Mendengar ancaman dari Sakar membuat orang tua Nitu sangat kecewa dan kesal dengan kepolisian. Tapi karena mereka adalah rakyat biasa, membuat mereka mau tidak memperpanjang kasus dan mencabut laporan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan membuat mereka sangat sedih. Beralih ke Devika, di mana ia baru sampai di sekolah. Terlihat keadaan sekolah nampak sangat senyap karena pada saat itu adalah libur sekolah. Kemudian Devika pun memasuki ruangan bulu tangkis. Saat memeriksa ruangan itu, Devika pun menemukan antingnya yang hilang. Ia pun langsung memakai kembali antingnya. Pandangan Devika terus menyusuri setiap sudut ruangan itu. Ia berusaha mengingat kembali kejadian apa yang terjadi kemarin malam. Tiba-tiba seorang guru yang bernama Gita datang. Gita juga adalah teman baik Devika. Ia pun berbincang-bincang dengan Devika. Devika pun bercerita kepada Gita. Tak lama kemudian Sujud datang untuk menjemput Devika. Devika lalu pamit pada Gita. Sujud dan Gita memutuskan untuk mengunjungi ibu Sujud yang bernama Kalyani. Kalyani adalah seorang perempuan yang sangat berani. Ia berjuang tanpa rasa takut melawan manipulator pertambangan untuk mempertahankan lahan milik para warga. Hal itu membuatnya sangat dihormati dan dicintai para warganya. Para manipulator mengatur rencana untuk memperbesar jangkauan proyeknya. Tapi karena proyek itu berdampak buruk pada lingkungan, membuat para warga desa melakukan protes. Dan dulu orang yang paling melawan para manipulator adalah Kalyani dan suaminya. Dan karena itulah suami tewas dibunuh oleh pembunuh bayaran sewaan para manipulator. Kematian suaminya pun tak menyurutkan perjuangan Kalyani untuk melawan dan terus memprotes proyek para manipulator. 2 minggu kemudian di rumah Devika sedang memastikan sesuatu. Ia sangat terkejut mengetahui kalau jika sedang hamil. Hal itu malah membuatnya sangat sedih. Ia pun selalu menemui Gita dan memberikan bukti kehamilannya. Ia curhat dengan Gita setelah ia mengingat kejadian di ruang bulu tangkis membuatnya merasa frustasi. Gita selalu memberikan nasihat pada Devika jika ia harus berpikir positif dan tidak terlalu memikirkan kejadian itu. Dan anggaplah kejadian itu tidak pernah terjadi, karena jika Devika terus memikirkannya itu akan mengganggu kehidupannya saat ini. Keesokannya Gita memberitahu pemberitaan ke 4 murid Devika. Gita berkata ia sudah mencari ke semua akses internet tapi tidak menemukan video kejadian di ruangan bulu tangkis.
Gita pun berkata jika mungkin saja keempat siswa itu menyimpan video itu untuk dinikmati sendiri. Di samping itu Kevin sedang berkunjung ke rumah Sujud untuk sekedar berbincang-bincang. Saat kehabisan rokok pun Sujud mencoba mencarinya di kamar. Namun tak sengaja menemukan sebuah surat yang ternyata adalah surat pernyataan Devika positif hamil. Hal itu membuat Sujud sangat kegirangan. Ia sangat bahagia karena sudah lama ingin mempunyai seorang anak. Ia pun mengatakan kabar bahagia itu kepada Kevin. Kevin memberikan selamat pada Sujud. Ia juga ikut bahagia. Tapi ada yang membuat Sujud aneh. Kenapa Janaki tidak memberitahunya tentang kehamilannya? Ia pun akhirnya memutuskan untuk berpura-pura tidak mengetahui kehamilan Janaki. Beberapa hari kemudian Devika kembali mencari video itu. Namun kali ini ia mencari di salah satu akun FB siswanya yang bernama Sandip. Ia memutuskan untuk menemui Sandip. Devika lalu menaiki bis menuju rumah Sandip. Sesampainya di rumah Sandip, ternyata abang Sandip akan melangsungkan pernikahan. Nampak Sandip tengah sibuk membantu persiapan pernikahan abangnya. Devika pun menghampiri Sandip dan bertanya keberadaan ketiga temannya yang lain, yaitu Noval, Martin, dan Navin. Sandi lalu menjawab dengan raut wajah yang cukup ketakutan. Mendadak kakak perempuan Sandi langsung menuduh jika Devika adalah mantan yang ditinggalkan abangnya. Kakak Sandi berusaha mengusir Devika, namun buru-buru dihentikan oleh Sandip. Ia menjelaskan jika Devika adalah guru abang mereka ketika bersekolah. Mendengar hal itu membuat kakak Sandip merasa bersalah dan meminta maaf pada Devika. Sandip lalu mengantarkan Devika ke halte bus. Devika lalu sengaja meninggalkan tasnya untuk menyadap percakapan Sandip dan temannya. Devika lalu turun dari mobil untuk memastikan apakah bus sudah datang apa belum. Ia kemudian rehat sejenak di warung dan menunggu perbincangan Sandip dan teman-temannya yang terekam di handphonenya. Beberapa menit berselang, Devika pun kembali ke mobil Sandip untuk mengambil tasnya dan berkata jika bisnya sudah datang. Ia juga berterima kasih pada Sandip karena telah mengantarnya. Setelah itu Devika menaiki bis sembari membuka rekaman di handphonenya dan benar saja Sandip menelpon ketiga temannya dan ternyata Sandip, Noval, dan Martin, Navin masih mempunyai rekaman video kejadian di ruangan bulu tangkis. Mendengar percakapan keempat siswa itu membuat hati Devika tersayat-sayat. Ia pun menangis terseduh-seduh dengan perasaan yang campur aduk. Devika mencari rumah Marvin, Noval, dan Navin. Devika kemudian memutuskan untuk kembali ke tempat kelahirannya dengan air mata yang berlinang. Devika bercerita pada adiknya yang bernama Danya tentang kejadian di ruangan bulu tangkis itu. Di sisi lain, Sujud pergi ke dokter kandungan dengan perasaan yang sangat bahagia. Namun perasaan bahagianya seketika berubah menjadi marah dan kecewa ketika si dokter menanyakan alasan mengapa mereka mau menggugurkan anak yang dikandungan Devika. Tanpa menjawab pertanyaan dari si dokter, Sujud langsung pergi untuk membicarakan hal itu pada Devika. Ia semakin dibuat bingung karena Devika tidak bisa dihubungi. Balik lagi ke Devika yang saat ini berada di belakang rumahnya di mana dulunya adalah tempat pertambangan. Hal itu membuat Devika mengingat kembali sosok ayahnya yang berjuang sebagai aktivis sosial, yang dengan segenap jiwa raganya mempertahankan lahan warga yang akan digusur dan akan dijadikan tempat pertambangan oleh para manipulator. Kemudian paman Devika datang menghampiri Devika. Devika dan pamannya pun mengobrol. Devika lalu memeluk pamannya. Ia sangat merindukan ayahnya. Ia pun menangis sejadi-jadinya di pelukan pamannya. Devika pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya karena ia masih di awal kehamilan. Devika pun terus muntah-muntah. Tak lama kemudian Sujud datang. Dengan tatapan sendu akhirnya Devika menceritakan kejadian di ruangan bulu tangkis pada suaminya si Sujud. Disinilah terungkap apa yang sebenarnya terjadi. Diceritakan pada sore hari di mana itu adalah hari terakhir sekolah setelah ujian. Yaitu Devika bertugas untuk memeriksa semua ruangan apakah sudah terkunci semua. Namun ia melihat ruangan bulu tangkis yang ternyata belum terkunci dan pintunya masih terbuka. Devika tanpa pikir panjang pergi ke ruangan bulu tangkis itu. Dan ternyata di dalam sana ada 4 siswa yang belum pulang. Devika lalu menghampiri 4 muridnya yaitu Martin, Sandip, Noval, dan Navin. Keempat murid itu lalu menawari Devika permen yang sebenarnya itu adalah pil yang dapat memabukkan. Tanpa curiga sedikit pun Devika menerima pil itu dengan senang hati. Devika pun memakan pil itu. Tak lama ia merasa pusing, lalu tak sadarkan diri dan terjadilah sebuah tragedi di mana keempat murid bejat itu menikmati tubuh Devika secara bergilir dan memvideokan aksi bejat mereka. Setelah mendengar cerita Devika, Sujud sangat kecewa dan marah.
Sujud pun berkata dengan kasar jika selama ini ia telah menyuruh Devika agar tidak bekerja, cukup menjadi ibu rumah tangga saja. Karena janin dalam kandungan Devika bukanlah darah dagingnya. Sujud pun menyuruh Devika untuk menggugurkan kandungan itu. Keesokan harinya Sujud pun memberitahu Kevin tentang kejadian Devika. Mendengar hal itu membuat Kevin ikut merasa sedih. Kevin mencoba menenangkan Sujud, namun Kevin menyemangatinya. Kevin juga sangat setuju jika lebih baik menggugurkan saja kandungan Devika. Kevin lalu ikut Sujud pulang, di mana Kevin langsung membicarakan rencana pengguguran itu pada Devika. Namun tersulut emosi dan malah mengusir Kevin untuk pergi dari rumahnya. Setelah itu Devika mengobrol dengan Sujud. Devika pun berkata kalau ia kecewa karena Sujud dengan teganya menceritakan kejadian itu pada Kevin. Devika lalu meminta agar Sujud memberikan dukungannya sebagai seorang suami karena Devika berencana melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Mendengar hal itu Sujud pun diam 1000 bahasa. Keesokan harinya Sujud dan Devika pergi ke kantor polisi. Belum sempat masuk ke dalam Sujud mendadak berubah pikiran. Ia pun berkata pada Devika jika lebih baik mereka tidak usah melaporkan kejadian itu. Jika sampai kasus ini tersebar, ia akan sangat merasa malu karena mempunyai istri yang telah diperkosa oleh para muridnya sendiri. Mendengar perkataan Sujud membuat hati Devika sangat hancur. Ia tak percaya suaminya akan seperti ini. Ia pun langsung pergi dan tidak jadi melaporkan kejadian itu. Beberapa hari kemudian kalian berkunjung ke rumah Sujud dan Devika. Malam harinya di pinggir pantai, Devika pun menceritakan semua yang telah terjadi. Kalian lalu memberikan nasihat pada Devika jika pada saat ini zaman sudah berubah. Manusia tidak lagi peduli dengan sesamanya. Mereka sibuk memikirkan diri sendiri. Untuk mendapatkan keadilan sangatlah sulit bagi kita yang hanya seorang rakyat biasa. Kalian lalu meyakinkan Devika jika kejadian itu tidak akan mengurangi rasa sayangnya pada Devika. Ia akan selalu mendukung dan berada di sisi menantunya itu. Di pagi harinya, Kalyani dan Sujud pun berdebat perihal menggugurkan kandungan Devika. Sujud pun mengatakan jika ia tidak bisa menanggung malu jika orang-orang tahu anak yang di kandungan Devika adalah hasil dari pemerkosaan. Hal itu membuat Kalyani marah dan membentak Sujud dan mengatakan jika seorang suami harus mendukung istrinya dan selalu ada di sisi istrinya. Kalyani pun kemudian pergi. Kemudian Sujud mencoba menelpon Devika. Ternyata yang mengangkat teleponnya adalah ibu Devika. Ibu Devika mengatakan jika saat ini Devika sedang akan menggugurkan kandungannya di rumah sakit dan Sujud tidak perlu datang ke sini. Mendengar hal itu Sujud lega karena Devika mau menggugurkan kandungannya. Sujud pun lalu pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Namun sampai di rumah sakit salah satu karyawan mengejek Sujud karena istrinya telah diperkaos. Sujud pun langsung terbakar emosi. Ia lalu mencari Kevin dan menghajarnya tanpa ampun karena Kevin lah yang menyebarkan kejadian itu. Alhasil semua orang di rumah sakit mengetahuinya. Sujud berkata, aku sangat kecewa padamu Kevin. Kemudian Sujud pun pergi dengan marah. Di sisi lain Devika memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Ia pun tak sengaja bertemu dengan Ajmal, yaitu sahabat masa kecilnya. Mereka berdua pun berbincang mengenang masa lalu. Ternyata ayah Ajmal pernah mengajar Devika. Dan Devika pun sangat menghormati ayah Ajmal. Namun naasnya ayah Ajmal tewas di penjara karena melakukan balas dendam atas kematian temannya. Devika yang mengetahui hal itu sangat kecewa karena ia sangat tidak suka pada orang yang mendendam. Lalu Ajmal pun memberikan sebuah barang milik ayahnya dulu. Devika pun menerimanya. Ia juga sangat rindu pada sosok ayah Ajmal yang baik padanya. Setelah itu Devika menelpon Mani. Mani pun adalah teman baik Kalyani yang diminta untuk membantu Devika. Mani pun melaporkan jika Navin bekerja di sebuah kafe. Mengetahui hal itu Devika langsung meluncur ke tempat Navin bekerja. Devika lalu menghampiri Navin dan mengobrol. Terlihat Navin agak canggung dengan Devika. Namun bertingkah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Devika pun lalu mengajak Navin bertemu dengannya di sebuah hotel. Navin pun dengan senang hati menerima ajakan Devika. Setelah itu Devika mengajak Mani bertemu. Mani adalah seorang gay, namun hal itu membuat Devika meminta bantuan Mani. Mereka berdua pun lalu membicarakan perihal rencana untuk menjebak Navin. Tak lama kemudian Mani dijemput oleh kekasihnya yang bekerja sebagai polisi. Di malam hari Devika dan Mani kembali bertemu untuk mempersiapkan segalanya agar rencana mereka berhasil. Pagi harinya Devika mendapat telepon dari Sujud. Ia ingin berbicara dengan Devika empat mata karena saat ini ia sangat merindukan Devika. Namun bukannya senang, Devika malah terlihat tidak peduli dan tanpa basa-basi mematikan teleponnya. Kemudian Devika bersiap-siap pergi dengan Mani untuk menemui Navin di hotel. Tapi mendadak Mani harus menemani kekasih polisinya. Hal itu membuat Devika sedikit panik jika harus menghadapi Navin sendirian. Mani pun berkata jika ia akan menyusul tepat waktu
Siap tidak siap, Devika pun pergi ke hotel sendirian. Di samping itu, Sujud memutuskan untuk meminta bantuan ibunya agar mau membujuk Devika supaya mau kembali pada Sujud. Kaliannya pun marah pada Sujud karena itu adalah salahnya sendiri yang tidak bisa selalu di sisi Devika dan mendukungnya. Sujud pun menangis penuh penyesalan di pelukan ibunya. Kembali lagi ke Devika, di mana ia telah sampai di hotel tempat ia akan bertemu dengan Navin. Devika diarahkan oleh pegawai hotel ke sebuah kamar. Devika pun dengan ragu-ragu masuk ke dalam kamar. Ternyata Navin sudah menunggunya. Navin pun tersenyum licik kepada Devika. Devika pun berkata jika ia ingin ke toilet sebentar. Di dalam toilet ia terus mencoba menghubungi Mani, namun Mani tidak bisa dihubungi. Itu kemudian membuat Devika sangatlah panik. Namun ia berusaha setenang mungkin. Devika lalu keluar dari toilet dan mendadak Navin memeluk Devika. Lalu Navin menampar Devika dan mendorongnya. Kemudian Marvin, Sandi dan Noval datang. Ternyata Navin menyadari jebakan Devika dan ternyata sengaja mengajak ketiga temannya untuk datang. Dengan marah-marah mereka berempat mengatakan jika mereka sangat terganggu karena Devika terus mengikuti keberadaan mereka. Mereka pun menjelaskan jika pada malam kejadian itu mereka hanya melakukan pemerkosaan sekali dan tidak menyebarkan video itu. Mereka pun lalu menghapus video dan foto-foto tempat mereka di depan wajah Devika. Lalu memberikan memori yang isinya adalah semua bukti video dan foto. Setelah itu mereka dengan kasar menyuruh Devika untuk segera pergi dan tidak mencari-cari keberadaan mereka lagi. Hal itu kemudian membuat Devika merasa harga dirinya diinjak-injak. Wajah Devika seketika berubah menjadi sangar. Ia berkata jika ia bukanlah tipe orang pendendam. Tapi kali ini perbuatan kalian telah membuatku sangat muak. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal kepada kalian agar kalian sadar akan pentingnya menghormati seorang wanita. Dengan emosi yang membara, Devika menghajar mereka berempat dengan sangat brutal. Tak disangka walaupun 4 laki-laki tak membuat Devika gentar dan kalah. Ia bahkan memberikan pukulan sangat menyakitkan. Dan ternyata Devika selama ini adalah wanita yang mahir bela diri. Ia belajar dari ayah Ajmal. Devika pun mengeluarkan senjata yang diberikan Ajmal. Mereka berempat nampak kewalahan dan babak belur dihajar oleh Devika. Pegawai hotel yang mendengar keributan pun berniat untuk mengecek, namun berhenti karena melihat Mani yang menghajar Sandip dan Noval yang ingin melarikan diri. Pegawai hotel itu langsung ciut nyalinya karena Mani terkenal sebagai preman yang paling ganas. Balik lagi ke Devika dan Mani yang masih terus menghajar 4 pria itu hingga mereka lemas dan tak berdaya. Lalu Devika dan Mani melakukan rencananya, yakni memasang sebuah bom tepat di alat kelamin Navin, Sandip dan Noval. Dan dengan senyuman licik Devika dan Mani mengebom alat kelamin mereka. Dengan gaya Devika dan Mani keluar dari hotel dan dibukakan pintu oleh kekasih Mani. Mani dan kekasihnya pun lalu mengantarkan Devika pulang. 2 minggu telah berlalu. Sujud yang sudah sangat rindu dengan Devika akhirnya menemui Devika dan mengutarakan keinginannya untuk rujuk kembali. Namun dijawab oleh Devika dengan permintaan cerai. Ia sudah sangat kecewa dengan Sujud karena saat Devika harus menghadapi saat-saat tersulit, Sujud tak berada di sisinya, bahkan tak mendukungnya sama sekali. Itu membuat hati Devika sangat hancur dan Devika memberitahu Sujud jika sebenarnya ia belum menggugurkan kandungannya. Devika yakin jika kelak bayi di dalam kandungannya ini yang akan selalu menemani dan mendukungnya. Mendengar hal itu membuat Sujud sangat menyesal dan sedih. Ia hanya bisa diam dengan rasa malu dan penyesalan yang amat besar karena telah gagal menjadi seorang suami. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video SLMT TV. SLMT TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.